Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS kali ini. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 dengan tema ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan subtemanya perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian perdagangan internasional dengan lancar, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional dengan tepat, menjelaskan manfaat perdagangan internasional dengan tepat, menjelaskan hambatan perdagangan internasional dengan tepat. Pengertian. Perdagangan internasional diartikan perdagangan barang dan atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau badan atau lembaga suatu negara dan penduduk atau badan atau lembaga negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Setiap negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional mengharapkan keuntungan. Teori keunggulan perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage theory dari Adam Smith. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory dari David Ricardo. Keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lebih unggul dalam dua macam produk yang dihasilkan dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Bentuk perdagangan internasional terbagi menjadi tiga, yaitu perdagangan bilateral, perdagangan antar negara, perdagangan regional, perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan, misalnya ASEAN, perdagangan multilateral, perdagangan antar negara yang tidak dibatasi suatu kawasan. Dalam perdagangan internasional, kita mengenal beberapa istilah. Ekspor. Kegiatan suatu negara mengirimkan atau menjual suatu barang ke negara lain. Negara pelaku disebut eksportir. Impor. Kegiatan memasukkan atau membeli suatu barang dari negara lain, pelakunya disebut importir. Devisa. Segala mata uang asing yang beredar dalam negeri suatu negara dan memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Valuta asing atau falas. Alat tukar yang dipergunakan dalam perdagangan internasional, mata uang asing. Kurs, nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Sistem pembayaran dalam perdagangan internasional. 1. Tunai. 2. Clearing internasional. 3. Wesel. 4. Transfer telegrafik. 5. Letter of credit. 6. Pembayaran kemudian. Devisa. Fungsi. Alat tukar internasional, alat pembayaran luar negeri, alat stabilisasi mata uang suatu negara. Sumber penerimaan devisa berupa ekspor barang dan jasa, pinjaman luar negeri, bunga atau pendapatan investasi. Kurs. Kurs jual. Kurs palas yang digunakan jika bank atau money changer menjual palas kepada nasabah. Kurs beli. Kurs palas yang digunakan ketika bank atau money changer membeli palas dari nasabah. Kurs tengah. Kurs antara kurs jual dan kurs beli, yaitu
penjumlahan dari kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Fungsi: pembayaran antar negara, pertukaran barang dan jasa, mengukur kekayaan, menimbun kekayaan, cadangan moneter. Berikut merupakan contoh perhitungan kurs berdasarkan data 24 Desember 2020. Faktor pendorong perdagangan internasional: perbedaan sumber daya alam, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya suatu bangsa, perbedaan lain yang mempengaruhi yaitu perbedaan biaya produksi, perbedaan selera, keinginan untuk memperluas jangkauan pasar. Manfaat perdagangan internasional: memenuhi kebutuhan barang dan atau jasa dalam negeri, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan, meningkatkan hasil produksi dalam negeri, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara dari devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas daerah pemasaran, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Hambatan perdagangan internasional: perbedaan nilai mata uang antar negara, pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor di tiap-tiap negara, pembayaran antar negara sulit dilakukan dan berisiko besar, terjadinya peperangan yang menyebabkan ekonomi negara lesu, kebijakan ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota, proses pengiriman barang dan atau jasa yang membutuhkan waktu relatif lama, pengenaan bea masuk yang tinggi. Kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional: 1. Tarif dan bea masuk, 2. Proteksi, 3. Kuota, 4. Dumping, 5. Larangan ekspor dan impor, 6. Subsidi dan premi, 7. Devaluasi. Kesimpulan: perdagangan merupakan salah satu sektor yang sangat membantu perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli antar satu negara dengan negara lain. Perdagangan internasional dapat mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Latihan soal: Rudy memperoleh dividen dari sejumlah saham yang ia punya di luar negeri sejumlah 12.000 Australian dollar. Ia ingin membelikan anak kembarnya notebook masing-masing senilai 975 Singapura dolar. Selain itu, ia ingin juga mengajak pergi istrinya ke New York dan tur per orang dikenakan 4.000 United States dollar dan biaya fiskal 2.500.000 rupiah. Berapa euro yang harus diambil Rudy dari tabungannya? Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.